Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang dia menghendaki keuntungan di akhirat. Ayat ini bicara keinginan, amal yang enggak terlihat, yakni kondisi hati seseorang. Keinginan kita itu akan Allah balas, ya. Allah balas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kita, motivasi kita melakukan sesuatu itu adalah mendapatkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsi, maka kami akan tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang dia itu menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan dari sebagian keuntungan dunia itu. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak mendapatkan bahagian apapun dari keuntungan di akhirat kelak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang dimaksud dengan harsal akhirah ay amalal akhirah, yakni perbuatan untuk perbuatan akhirat, perbuatan ketaatan. Maksud nazid lahu fi harsih ay nuqawwiyuhu wa nu'inuhu, kami akan menguatkan dia, wa nu'inuhu, dan kami akan menolong dia, ala ma huwa biswadadih, terhadap apa yang dia jalani itu. Yang dia maksud di dalam amal itu apa? Kalau itu keinginan untuk mendapatkan negeri akhirat, Allah akan tolong, Allah akan kuatkan. Ini di dalam Ruhul Bayan dikatakan, innamal atiyah ala qadrin niyah, sesungguhnya pemberian Allah Ta'ala itu disesuaikan dengan kadar niatnya. Niatnya kuat, Allah beri pertolongan makin kuat. Wa nuksiru nama'ahu, kami perbanyak, ya, amal itu akan berkembang. Amal bisa berkembang. Kita bisa wafat, kadang amal kita masih jalan, ya, kayak amal jariyah. Wa najzihi bil hasanati asyra amsalihha, dan kami akan balas dengan kebaikan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ma yasya'ullah, sampai Allah yang kehendaki. Jadi bisa tadi balasannya 10, bisa 700, bisa tidak ada lagi hitungannya. Itu pentingnya mata hati di dalam kita melakukan amal perbuatan. Sementara kalau tujuannya negeri dunia saja, walaupun amal akhirat, maka Allah jelaskan nggak ada balasan apa-apa. Kata Imam Ibnu Katsir, wa man kana innama sa'yuhu liyahsula lahu syai'um minad dunya, siapa yang sekedar perbuatannya itu untuk menghasilkan sesuatu dari perkara duniawi, walaysa lahu ilal akhirahi hammah, dia tidak punya himmah, tidak punya perhatian untuk negeri akhirat, nggak ada perhatian. Hidup ya yang difikirkan dunia-dunia saja. Albattata bil kulliyah, yakni tidak ada perhatian di akhirat secara keseluruhan. Harramallahu al-akhirata wad dunya insya'a a'tahu minha, maka Allah akan haramkan bagi dia akhirat, sementara dunia kalau Allah mau akan diberikan. Wa illam yasha lam yahsul, kalau Allah tidak mau, dunia yang diinginkan juga nggak akan dia dapatkan. Jadi ayat ini, ya, kalau kita tujuan kita amal ini loh, motivasinya adalah kehidupan dunia, walaupun tadi Allah katakan nu'tihi minha, akan kami berikan, tapi diberikannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki dan seberapa itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsiri ayat ini, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan sebuah hadis. Hadis ini lengkapnya diriwayat Imam Al-Hakim. Beliau katakan hadisun sahihul isnad, hadis yang sanadnya sahih. Walam yukharrijahu, tapi Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, tapi hadis ini memenuhi syarat kesahihan Bukhari Muslim menurut Imam Al-Hakim. Kata beliau, basyir ummati bis sana'i war rif'ah wat tamkin fil bilad, berikan kabar gembira kepada umatku dengan kebahagiaan, ya, ar-rif'ah, dengan kemuliaan, umat ini akan bangkit, wat tamkin, dan kejayaan, kokoh kuat umat ini, fil bilad, di sebuah negeri, di dunia maksudnya. Di dunia ini umat akan kuat, kokoh, mulia, tinggi. Apa syaratnya di sini? Dikaitkan oleh Rasulullah dengan ayat ini, malam yatlubu ad-dunya bi'amalil akhirah, selama mereka itu tidak mencari dunia dengan amal akhirat.
Apa maksudnya tidak mencari dunia dengan amal akhirat? Manittakhadha amalal akhirah sulaman yatawassalu bihi ilad dunya wa nailiha. Ini di dalam kitab At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir. Maksud amal akhirat untuk mencari dunia itu adalah dia menjadikan amal akhirat itu sebagai tangga, anak tangga. Itu kalau kita mau sampai sesuatu ya, ke atas ada tangganya. Nah, amal akhirat dijadikan itu. Nuntut ilmu akhirat, ceramah, apalagi ya, sedekah dan sebagainya, tapi jadi tangga untuk mencapai sesuatu dari pernik-pernik duniawi. Kalau tidak dapat, kemudian tidak akan melakukan itu. Jadi semata-mata melakukan itu ya saat menjelang pemilu misalnya, rame-rame dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi selama umat ini tidak perilakunya begitu, umat ini akan bangkit, umat ini akan jaya, umat ini akan tinggi di depan umat-umat yang lain. Selama tadi hidupnya itu memang digunakan untuk memang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita dapati di generasi-generasi awal para sahabat itu begitu. Ada hijrah, mereka tinggalkan kota Makkah, harta, bisnis itu memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengejar kehidupan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah walaupun kemudian menjadi kepala negara, beliau bukan dakwah untuk kekuasaan semata. Kalau sekedar untuk kekuasaan, maka sejak awal beliau sudah menjadi penguasa, tapi dengan cara ya ada hukum syariat yang dilanggar. Beliau mendatangi Bani Amir bin So'so'ah. Bani Amir mau melindungi dan menyokong dakwah beliau, tapi dengan syarat kekuasaan nanti dibagi setelah Rasulullah wafat, giliran kami. Rasulullah tidak mau begitu. Jadi memang dakwah ya dakwah, sampaikan Islam, bukan untuk meraih duniawi, bukan. Termasuk kalau kita lihat di surah Yasin itu kan juga begitu. Walaupun akhirnya menghadapi penganiayaan, tidak mendapatkan upah, tidak apa-apa. Umat ini bisa begitu. Faman talabat dunya bi'amalil akhirah, barang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan bagian apapun di hari akhir. Ini para sahabat aja kadang merasa hadis ini ya, seperti Abdurrahman bin Auf itu kadang nangis, itu beliau khawatir kalau bagian dia perjuangan beliau ini diberi balasan di dunia, di akhirat nggak dikasih, khawatir. Tapi Abdurrahman bin Auf itu kan diberitakan salah satu dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surganya Allah Ta'ala. Tapi ada muncul kekhawatiran itu. Khalifah Umar bin Khattab karena khawatir juga ketika datang harta dari Bahrain banyak, ghanimah ya, diletakkan di Masjid Nabawi, itu harta negara. Malam datang, tidak sempat ngitung, dihampar, tutupi. Ketika siang dibuka itu banyak tumpukan emas. Mendengar itu, melihat itu, Khalifah Umar menangis. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini bukan hari menangis, ini hari untuk gembira. Allah memberikan kemenangan. Maka apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Beliau tegaskan, ya, kalau standar kemenangan itu adalah banyaknya harta, ya, tentu Rasulullah dan Abu Bakar lebih banyak hartanya. Kalau itu tanda kebaikan. Tapi harta itu bisa jadi istidraj, bisa jadi begitu. Beliau menangis karena itu. Kita ini perlu menghitung diri juga ya. Kita ini hidup kadang nyaman. Betulkah kita ini sudah kira-kira benar enggak perbuatan kita? Jangan-jangan nyamannya kita itu balasan dari amal kita diberikan Allah di dunia. Di akhirat tidak usah dikasih. Perasaan itu kita bisa munculkan untuk introspeksi. Apalagi kalau kita perbuatannya nyata-nyata ada yang haram. Kemudian kok nyaman terus kita. Hati-hati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang telah kami perintahkan, kami peringatkan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Nikmat terbuka. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Hingga kemudian ketika mereka ini sudah senang dengan apa yang mereka peroleh itu, jabatan meningkat, harta banyak, kami ambil dengan tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Maka mereka ya tiba-tiba terdiam, berputus asa. Kalau masih hidup mending, tapi kalau
ujungnya dalam kondisi seperti itu kan bahaya. Berapa banyak itu kita lihat tuh kasus begitu. Hati-hati, kita melanggar perintah Allah, Allah kasih nikmat terus, pangkat naik terus, ujung-ujungnya jadi kayak sambu. Atau banyak yang kemudian kena kasus pakai rompi oranye. Dan ini penting, hati-hati betul. Nyaman, selamat. Tapi saatnya nanti Allah bisa ambil dengan tiba-tiba. Masih mending itu teguran. Mudah-mudahan sadar. Kita bulan kemarin tuh ada ke lapas narkotik, ada penelitian. Ada bapak haji yang orang sesama warga itu menyebutnya sebagai ini guru tapi pengedar. Guru tapi pengedar. Ini jadi rusaknya itu saya lihat bukan rusak sekedar pengedar dia sadar salah, enggak. Dia enggak sadar kalau itu salah. Jadi dia bicara, saya ini sudah 3 kali masuk sini. Ini yang ketiga kata dia. Yang ketiga, ketika saya ini heran, ini kenapa Allah menjadikan saya masuk sini, kata dia begitu. Padahal ketika keluar itu saya bisnis sabu itu merasa kalau ini adalah petunjuk dari Allah, bisnis itu. Ya. Gimana saya bilang kok bisa petunjuk dari Allah bisnis sabu? Soalnya saya usaha yang lain ini gagal terus, Ustaz. Gagal. Allah mudahkan saya itu untuk jualan sabu. Bentuk rasa syukur saya dari jualan sabu itu, hasil penjualan banyak saya infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah on the track menurut beliau itu. Bisnisnya menurut dia sudah benar, Allah pilihkan, dan dia bentuk syukurnya beliau sumbang tempat-tempat ibadah. Tapi insya Allah masjid ini enggak ya. Karena orangnya bukan orang Kalsel sini. Saya herannya itu, kenapa saya ditangkap lagi katanya. Saya sudah bersyukur. Saya jadi berpikir kok bisa begitu. Mikirnya itu. Diskusi lebih lanjut ternyata memang kacau, pemahamannya itu kacau. Lebih kacau dari Panji Gumilang kayaknya. kayak menganggap khomer daging babi itu apa? Menurut dia enggak haram. Kalau haram kenapa Allah ciptakan? Jadi kalau ini haram kenapa Allah ciptakan? Allah kan ciptakan itu enggak ada yang sia-sia. Kalau haram kenapa diciptakan oleh Allah Ta'ala? Jadi sudah kacaunya sudah mulai di situ. Enggak saya bahas lebih lanjut. Yang jelas kacau itu. Karena Allah menciptakan sesuatu, yaitu dunia ini ujian. Ada yang memang Allah haramkan. Bukan berarti kalau Allah ciptakan itu berarti langsung halal, enggak. Ya Allah ciptakan ini haram untuk menguji manusia, mana yang taat, mana yang tidak. Sejak di surga aja Nabi Adam juga gitu kan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Ada larangan di situ. Nabi Adam tidak protes. Kalau tidak boleh didekati, kenapa engkau ciptakan ya Allah? Tidak begitu. Jadi kadang ketika kemaksiatan itu dilakukan, bahayanya itu bukan sekedar kita tidak dapat, tapi bisa jadi Allah justru kasih banyak. Allah kasih banyak. Untuk apa tadi? Nanti ibarat mau unjun itu dibiarkan aja, dibiarkan. Imbas sudah kira-kira nelannya sudah sampai agak dalam baru ditarik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tanda matinya hati. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior di Basrah. Kata beliau, ditanya beliau ini, ma'uqubatul alim, apa sanksi orang alim itu? Kata beliau, mautul qalb, sanksinya orang alim itu adalah hatinya mati, matinya hati. Wa ma mautul qalb, apa maksud dari hati yang mati itu? Kata beliau, talabud dunya bi'amalil akhirah, mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Sehingga ini mulai dari kita thalabul ilm, nuntut ilmu, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, ceramah dan sebagainya, dakwah dan sebagainya, maka ini penting untuk kita perhatikan, termasuk juga urusan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati ini bukan hanya penyakit mati hati itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari dunia dengan amal akhirat ini ada 2 perincian, ada 2 rincian, ada 2 kondisi. Ya, kondisi idealnya itu kan kita beramal semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak ada cantolan yang lain, tidak ada. Ya karena Allah Ta'ala semata, karena kita ingin Allah senang kepada kita, dan kesenangan kita itu adalah ketika kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Syaiban ketika mendoakan Dhunnun al-Misri, anasakallahu biqurbih, kata Syaiban, semoga Allah menjadikan kesenangan engkau
kebahagiaan engkau itu dengan dekatnya engkau kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah itu mestinya menjadi kesenangan kita. Nah, kalau bisa sampai level itu kan bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada Bilal, rehatkan kami, istirahatkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Artinya apa? Beliau sholat itu senang. Baca Al-Quran senang. Nuntut ilmu senang. Bisa level itu bagus. Meskipun tidak alim-alim amat, tapi senang dengan beribadah itu lebih bagus. Itu kenikmatan di sini. Sehingga para santri atau orang tua mestinya ketika belajar itu jangan sampai merasa berat, tapi mestinya lakukan dengan senang hati. Kalau bisa begitu, bagus. Tapi ada kalanya tidak begitu kan? Kita ini melakukan sesuatu, ada untingannya. Yang kita cari ini apa? Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, antakuna samratud dunyawiyah hiya kullu mubtaghahu wa qasdihi. Pertama itu adalah ketika dunia itu menjadi satu-satunya tujuan. Fayasumu li ajlil hamiyah li ajli sihah, misalnya puasa sekedar untuk apa? Kesehatan. Saya sudah terlanjur gemuk puasa. Tapi tujuan puasa bukan apa-apa, sekedar untuk sehat. Haji sekedar untuk bisnis, ikut berjihad di jalan Allah sekedar untuk supaya disambut sebagai pemberani, nanti dapat ghanimah dan seterusnya. Sedekah sekedar untuk mendulang suara. Maka ini kondisi pertama, ini kondisi yang disebut di dalam ayat tadi. Tidak ada pahala apa-apa di akhirat. Bahkan itu bisa jadi menjadi dosa. Sebagaimana kata Abul Abbas Al-Qurtubi, fa amma idza kana al-ba'itsu 'alaiha ghairu dzalik min aghradid dunya. Adapun jika yang menjadi pembangkit amal, apa bahasa mudahnya, yang mendorong dia beramal itu semata-mata adalah tujuan duniawi, fala yakunu ibadatan, maka itu tidak menjadi ibadah walaupun fisiknya adalah ibadah. Bal yakunu maksiatan, tetapi itu bahkan menjadi maksiat. Ada kalanya bahkan kafir, ada kalanya syirik besar, ada kalanya syirik kecil. Kata Abul Abbas Al-Qurtubi, syirik kecil ya riya, minimal begitu, riya, beramal untuk manusia. Jadi kalau tujuannya murni duniawi. Kemudian yang kedua, ini kalau dia ini ayyabtaghiya bi amalihi wajhallah wa yaqsudu ma'adzalika ya tahsilul khududi wal fawaid dunyawiyah. Kalau dia memang beramal itu mencari ridha Allah dan ya ada dannya, dan mencari faedah-faedah duniawi ya. Maka dalam kondisi seperti ini ada dua rincian lagi. Jadi kalau niatnya tadi murni karena tujuan duniawi, tidak dapat apa-apa, bahkan bisa berdosa. Yang diterima murni kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau ada campuran, maka dilihat level mana yang paling kuat dorongannya itu. Yang pertama, kalau dorongan yang paling kuat itu adalah dorongan ingin mencari keridhaan Allah, maka tidak masalah. Jadi ingin berbuat taat, tapi ada juga ikutannya ya. Kata Thahir bin Ashur dalam kitab tafsir beliau ya, yakni At-Tahrir wa Tanwir, fa amma in kana lin nafsi hadzun ajilun wa kana hasilan taba'an lil ibadah falaisa huwal maqsud ya, fa huwa mughtafar. Kalau memang kata beliau ada bagian tertentu yang itu mengikuti dari ibadah, maka dan tujuan bagian tertentu dari duniawi itu bukan sesuatu yang dimaksud, yakni motivasinya itu bukan motivasi utama, maka dalam kondisi ini dia diampuni. Jadi tidak kemudian masukin tidak dapat apa-apa. Wudu misalnya, niatnya memang wudu, tapi pas panas-panas sekaligus ngadem. Maka tidak apa-apa itu, enggak kemudian dapat ademnya dia wudunya, tidak dapat pahala, enggak. Itu dapat langsung kan? Oh, saya ke Hajah Nuriyah aja dah, sholat Jumat misalnya. Kenapa? Di sini dingin. Maksudnya ngadem. Maka insya Allah tidak apa-apa, diampuni. Ya, karena apa? Ya memang di sini adem. Kecuali setelah di sini panas, misalnya AC-nya mati, tidak jadi, tidak jadi sholat. Sholat tujuannya cuma ngadem saja, maka tidak dapat pahala. Apalagi sekedar numpang pipis.
Sehingga kalau misalnya niat puasa sekaligus juga ingin nurunkan berat badan, tapi yang utama itu adalah puasa, mudah-mudahan tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Kemudian ini kondisi pertama ya, jadi ada campuran, tujuan untuk Allah, ada tujuan untuk dunia, tapi tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, maka itu insya Allah diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni itu. Apalagi yang didapat itu memang sesuatu yang ya sekedar ngikut saja. Yang kedua, kalau tujuan duniawinya itu lebih dominan, maka sebetulnya ini yang tidak ada pahalanya. Ada aja tujuan untuk Allah, tapi duniawinya yang lebih dominan, maka tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian apa-apa. Ya, ciri itu lebih dominan gimana? Kalau tujuan duniawinya itu kira-kira tidak dapat, dia nggak akan lakukan. Saya sholat di masjid ini sekaligus mau kampanye. Ternyata misalnya tidak cocok itu grupnya yang lain misalnya, dia tidak jadi ke masjid itu. Berarti tujuannya ke situ sekedar untuk ya kampanye yang lebih utama, ibadahnya nomor 2. Maka ini tidak dapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, kalau sama gimana? Ya, kalau sama, maka yang lebih kuat kalau sama itu juga tidak ada pahalanya. Mau sholat di sebelah rumahnya Pak Haji ini, tujuannya apa? Sholat sekaligus supaya terlihat soleh. Mau jadi menantu, mau melamar misalnya, sama tujuannya, maka tidak dapat apa-apa. Ini rinciannya ya. Jadi yang diterima itu insya Allah yang karena Allah, atau yang kedua ada aja ikutannya tapi yang lebih dominan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya gimana? Ya nanti dia dapat duniawinya atau tidak, itu tetap akan dia lakukan. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatannya itu adalah tadi, karena Allah itu mesti yang lebih utama. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu dan dalam banyak ayat maupun Rasulullah dalam banyak hadis itu kan mengaitkan kadang amal itu dengan hasil duniawi. Misalnya di surah Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kukatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya dia itu adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Kemudian diiming-imingi dengan balasan dunia, yursilis samaa alaikum midrara. Maka kalau kalian istighfar, langit itu akan menurunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dia akan menjadikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya apa? Istighfar dikaitkan dengan hasil duniawi. Tidak apa-apa. Asal jangan hasil duniawi itu yang menjadi hal yang utama. Istighfarnya belakangan. Istighfar ini kayak Nabi misalnya sehari 70, atau dalam riwayat yang lain 100 lebih beliau itu beristighfar. Motivasi yang ingin diraih dari istighfar itu ya, kalau Nabi ya bentuk rasa ketawaduan beliau, bentuk rasa syukur. Di dalam kitab Irsyadus Syari, Syarah Sahih Bukhari. Sementara hasil duniawi itu ngikut. Lama nikah tidak punya anak, tanya ke Imam Al-Hasan Al-Basri, apa amalannya? Suruh istighfar. Datang lagi orang, ya, sawahnya tidak panen-panen, apa amalannya? Istighfar. Ada datang mengeluh tidak hujan-hujan, istighfar. Sehingga boleh begitu, boleh amalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, paling tidak kita baca ya 70 kali lah sehari. Lebih banyak lagi lebih bagus, sebagaimana Rasulullah SAW. Wong kita setelah sholat saja kita akan dianjurkan baca istighfar itu. Nabi ketika selesai salam beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Salah satunya istighfar ini faedahnya kan untuk membersihkan hati dari rasa ujub. Kita berharap begitu. Kita istighfar itu mungkin banyak kekurangan dalam ibadah kita ini. Hati kita lalai dalam sholat, istighfar. Jadi tidak mesti istighfar itu karena dosa. Bisa jadi karena kita taat, tapi ketaatan kita ini tidak pada posisi yang selayaknya.
kualitasnya kurang dari yang seharusnya, maka kita juga perlu istighfar di situ. Kita dikasih banyak hidup, tapi hidup kita nggak banyak barokahnya, nggak banyak taatnya, maka itu juga perlu kita istighfar. Termasuk ya ketika tujuannya duniawi tadi, ingin punya anak, ingin banyak harta, istighfar. Ingin kehidupan yang baik misalnya, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi beramal soleh, niatkan untuk supaya Allah beri kehidupan kita yang baik. Boleh begitu. Atau juga takwa dan iman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan atas mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi berkah. Keberkahan tidak selalu identik dengan banyaknya harta, tapi bisa maknawiyah, yakni Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kebahagiaan. Keberkahan itu bisa begitu. Bahkan kadang sesuatu yang tidak mengenakkan bisa jadi keberkahan bagi orang yang beriman. Allah tinggikan derajat seseorang, kadang sesuatu musibah yang terjadi pada dia, atau sesuatu yang nggak mengenakkan tapi dia terima dengan baik. Nah, orang beramal soleh bisa mengharapkan keberkahan hidup yang baik. Haji dan umroh misalnya, buat travel inginnya sebetulnya ingin umroh maupun haji, bukan semata-mata dapat upah. Nah, itu juga tidak masalah insya Allah. Tapi kalau salah niat tadi, tidak dapat apa-apa, belum tentu juga dunia dapat. Saya kemarin ada rekan itu, Ustadz di Jawa, haji tidak jadi, pakai visa mujamalah. Biasanya itu lebih cepat daripada furoda, tapi ini ada trouble, lambat visanya. Kata kedubes di sana, sudah berangkat aja, pakai visa turis. Sampai di Dubai itu ternyata visanya ada yang keliru, kena blacklist semua. Mau dari Dubai ke Arab, tidak bisa, karena di blacklist, tidak bisa visa dari Dubai. Akhirnya naik bis, ternyata sampai di sana ada satu penumpang titipan ini bekas kena deportasi, jadi urusannya lambat, tidak sempat wukuf di Arafah. Maka haji itu harus wukuf, tidak jadi haji. Akhirnya apa? Ya travelnya nanti ini kita umrohkan, tahun depan kita hajikan. Ya rugi, bisa miliaran rugi itu untuk menghajikan tahun depan. Nah, kalau tidak diniatkan itu semua karena ibadah, yang lebih dominan karena Allah Subhanahu wa taala, kan ruginya dua kali. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik walaupun rugi. Begitu juga amal-amal kita yang lain, kalau tidak kita betulkan ya, motivasi kita ini, aktivitas apapun, dunia belum tentu dapat, bisa jadi rugi, akhirat nol, ya, kerugian yang sangat besar. Nah, itu tadi motivasi dalam hati, ya, dalam hati. Tidak cukup dalam hati motivasinya, saya ingin akhirat, tidak cukup. Keinginan itu harus diwujudkan dengan amal. Amal pertama itu untuk mencari negeri akhirat itu adalah dengan ilmu. Makanya Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib mengatakan ilmu itu adalah kunci dari takwa. Ilmu itu kunci dari takwa. Kalau ingin negeri akhirat, mestinya ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kita, pertama memperbaiki amal ibadah kita, ilmu fikih. Yang kedua membetulkan i'tiqad kita, ilmu tauhid, akidah. Yang ketiga, ilmu membersihkan hati jiwa kita itu, ya, orang nyebutnya tasawuf, atau yang tidak mau tasawuf pakai tazkiyatun nafs atau ar-raqaiq. Tiga ilmu itu penting untuk kita pelajari. Ilmu halal haram kita, ibadah kita, muamalah, ya, kita berbisnis dan sebagainya. Kita berumah tangga, ilmunya bagaimana untuk taat sesuai dengan aturan Allah. Kita jadi rakyat itu gimana hubungan dengan penguasa. Orang mau jadi pejabat itu bagaimana ilmunya mengatur rakyat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang niatnya itu ingin mendapatkan keuntungan akhirat dan niatnya itu betul, tentunya akan dibarengi dengan dia mengaji. Tidak boleh dia melakukan sesuatu kalau dia tidak tahu ilmu agama, aturan Islam tentang sesuatu itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim, beliau bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yubghidu kulla alimin bid dunya,
membenci setiap orang yang alim terhadap urusan dunia, wa jahilin bil akhirah, tetapi dia bodoh, tidak tahu tentang urusan akhirat. Ini sekaligus mungkin untuk kita yang mengintrospeksi diri kita masing-masing juga. Kita ini berapa sudah kita habiskan waktu kita ini untuk belajar, ya, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar pertanian, belajar macam-macam ya ilmu-ilmu itu, dan berapa waktu yang sudah kita gunakan untuk belajar kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita ketika kita berjual beli, kewajiban kita ketika kita berumah tangga, kewajiban hubungan rakyat dengan pejabat penguasa, berapa yang sudah kita luangkan waktu itu. Allah tidak senang kita ini pinter untuk urusan dunia, tapi amal-amal kita tidak kita pelajari. Ini banyak kadang urusan rumah tangga nggak ngerti. Beberapa waktu lalu ada Habib, kita ngobrol pada sholat isya. Jadi beliau ditanya, ini ada suami menceraikan istrinya, kemudian pisah sudah 6 bulan pisah. Suaminya ini pegawai di perusahaan tambang, kemudian mau kembali dalam kondisi mabuk, bertengkar, ditalak 3. Gimana itu hukumnya? Bingung ini. Habib nanya ke kita. Jadi dia cerai, walaupun ini di luar pengadilan, ini sudah aku cerai engkau, tinggal ada binian lain, sudah 6 bulan atau 7 bulan tidak ketemu lagi, sudah datang mabuk, bertengkar, mencerai, talak 3. Jatuh talak berapa? Bingung. Dan banyak itu, kita sudah bikin tulisan talak 3 dalam satu kesempatan, satu waktu itu jatuh talak berapa, kita sudah bikin tulisan. Mungkin ada sekitar 7 tahun yang lalu itu masih aja banyak yang nanya. Video sudah kita ini banyak juga yang nanya. Artinya kadang orang nggak ngerti, sudah kejadian baru kemudian bertanya. Ada yang datang sampai ke rumah, sudah nikah, ini jatuh talak apa enggak? Walaupun sekarang hukum undang-undang yang ada itu dianggap itu tidak jatuh talak kalau tidak di pengadilan. Nah, ini bahaya juga ini. Sampai ada petugas ini, dia orang pengadilan agama di Kota Baru, kita datangi, beliau berhenti dari pengadilan agama gara-gara undang-undang itu. Sudah wafat, sudah sepuh. Urusan keluarga. Nanti nafkah juga begitu. Anak ini ketika bapak ibunya bercerai ini ada hukumnya tentang hadonah. Ini yang ngurus siapa? Bagaimana yang memberi nafkah itu siapa? Banyak kadang kita dapati masyarakat tidak mengerti tapi sudah dilakukan nikah itu. Kalau orang menginginkan kehidupan negeri akhirat, maka semua sisi kehidupan itu mesti dia pelajari.